Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi guys sama saya Prin Rahmat. Pada kesempatan hari ini sih saya mau share tentang basic atau dasar apa sih HTML itu gitu kan. Pengertian HTML, terus apa kegunaan HTML ya. Jadi itu adalah dasar pertemuan pada saat ini gitu. Nanti akan ada artikel-artikel selanjutnya seperti apa sih HTML itu gitu kan ya. Jadi dapat dikatakan HTML adalah sebuah pondasi ketika kita berbicara sebuah rumah pasti kan ada pondasinya gitu kan. Sama halnya seperti website atau tampilan web gitu ya. Tampilan web itu dibutuhkan yang namanya pondasi-pondasi gitu. Pondasi itulah yang disebut dengan HTML gitu. Kalau di web, tapi kalau di rumah pondasi ya tetap aja pondasi yang berdirinya suatu rumah kan seperti itu. Sama dapat diartikan seperti itu juga HTML gitu. HTML juga yang berarti adalah sebuah fondasi berdirinya sebuah halaman web gitu, tampilan web ya. Bukan berdirinya sebuah website, tapi berdirinya halaman website atau tampilan website tersebut gitu. Itu garis besarnya. Oke, kita coba masuk aja ke artikelnya ya. Nih, di sini saya sudah menuliskan artikelnya dasar dari HTML gitu ya. Oke, kita masuk ke dasar HTML. Ya, artikel dasar HTML. Apa itu HTML? Gitu kan ya. Banyak sekali mungkin di antara kalian semua yang bertanya, apa sih itu HTML? Di waktu kalian semua masuk. Oke, baik guys. Kita ulang kembali gitu ya pembahasan yang sebelumnya tadi sudah saya bahas bahwa artikel dasar HTML. Wah, ini merupakan sebuah bahasa program gitu ya, yang dapat dikatakan seperti itu. Tapi di sini itu bahasa programnya lebih ke website seperti itu ya, lebih ke arah website ya. Oke, apa itu HTML gitu kan? Banyak sekali, mungkin di antara kalian semua yang bertanya apa sih HTML itu sebenarnya gitu kan. Di waktu kalian mulai masuk ke dalam dunia web programming, HTML merupakan sebuah bahasa program yang wajib kalian banget kuasai. Karena sifatnya yang memang mendasar. Jika diibaratkan HTML ini adalah sebagai pondasi dari sebuah bangunan rumah. Karenanya halaman website dibuat dari HTML. Ya, contohnya ini, ya, berita Aceh ini. Berita Aceh ini dibangun dari HTML seperti itu ya. Tapi nanti kalian baca, perhatikan lagi ya. Oke, pengertian HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language, adalah bahasa program atau bahasa formatting yang digunakan untuk sebuah halaman pada website. Di dalam dunia program bahasa website, HTML menjadi sebuah fondasi yang sifatnya sangat mendasar pada halaman sebuah website. File HTML disimpan dalam bentuk ekstensi .html atau .html gitu ya. Dapat dikatakan bisa diakses menggunakan web browser seperti Mozilla, Opera, Chrome, Chromium dan lain sebagainya gitu ya. Yang penting intinya adalah web browser seperti itu. HTML merupakan mendasar dari sebuah website. Tapi di dalam membuat sebuah website tidak hanya ada HTML. Ya, ini nih yang tadi saya katakan gitu ya. Menjadi sebuah komponen penyusun, kalian juga harus mempelajari yang namanya CSS, JavaScript, dan PHP ya atau PHP. Bukan hanya HTML yang menjadi apa ya? Ya namanya kan tadi sudah disebutkan bahwa HTML ini adalah sebuah pondasi gitu kan. Hanya pondasinya saja gitu. Tapi nanti ketika ada kaca, ketika ada pintu, ketika ada namanya apa ya, sirkulasi udara keluar masuk dan lain sebagainya, itu ya atap dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi sebuah satu kesatuan yang disebut dengan rumah gitu. HTML nggak bisa menjadi sebuah halaman website secara utuh tanpa ada bantuan yang namanya CSS, JavaScript, dan PHP ini gitu. Nah, kenapa harus ada ini ya? Untuk membuat sebuah website yang tampilannya dinamis. Nah, itu yang tampilannya akan menjadi dinamis ya.
dengan adanya tambahan CSS, JavaScript, dan PHP ini, maka berita HCI ini tampil lah seperti ini gitu. Kalau cuma HTML doang ya mungkin apa ya? Ya nggak dinamis. Namanya dinamis itu kan membuat tertarik gitu kan ya. Namanya dinamis itu kan tertarik atau udah dikatakan lebih indah lah seperti itu tampilannya. Ya, oke kita lanjut lagi. Seandainya seandainya sebuah halaman website hanya dibuat dengan HTML saja, maka halaman website tersebut disebut dengan statis karena hanya menggunakan HTML saja. Tentu seorang developer akan disibukkan setiap kali ingin membuat dan melakukan update artikel terbaru. Ya, mereka akan merasa akan merasa ya harus mengupdate lagi HTML-nya kalau ada artikel baru gitu, atau mereka ingin mengupdate sebuah artikel baru ya, dapat katakan seperti itu. HTML memiliki beberapa elemen yang tersusun dari tag-tag yang memiliki fungsi daripada masing-masingnya, seperti halnya tag paragraf, pembuatan form, tombol list, membuat hyperlink, dan masih banyak lagi. Ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya ialah kegunaan daripada HTML. HTML berfungsi sebagai pondasi dalam halaman website. Kembali lagi ke pengertian awal ya. Adapun yang dapat kalian lakukan dengan HTML adalah sebagai berikut ini ya. Yang pertama, HTML itu dapat membungkus elemen-elemen tertentu sesuai dengan kebutuhan. Membungkus itu maksudnya menjadikan dalam satu paket seperti itu ya. Yang kedua, membuat heading atau format judul. Nah, ini nih, membuat heading atau format judul. Ya, ini nih. Nah, ini seperti ini. Atau nanti ketika kalian lihat di atas kan suka muncul tuh, ya. Misalnya berita HCI gitu kan, beritanya anak terbaik. Nah, itu adalah heading dan lain sebagainya gitu ya. Ini heading nih, ini heading gitu, bagian atas kepalanya disebut seperti itu. Atau format judul bisa. Yang ketiga ialah membuat label atau tabel ya, membuat tabel. Yang keempat, membuat sebuah list. Kelima, membuat paragraf. 6, membuat form. 7, membuat tombol. 8, membuat huruf tebal. 9, membuat huruf miring. 10, menampilkan gambar. Dan 11, menampilkan video. Nah, ini adalah sebuah fitur terbaru. Sebenarnya belum fitur terbaru. Nanti ada fitur terbaru yang lebih dahsyat lagi. Ini masih HTML yang versi keberapa ya. Oke. Yang terakhir dan lain-lain ternyata masih banyak banget, saya tidak bisa menyebutkan secara seluruhan gitu. Tapi nanti akan mengikuti mengikuti seiring dengan berjalannya pembelajaran ini gitu. Oke. Hingga sekarang HTML sudah mencapai versi kelimanya ya. HTML kelima atau HTML5 ini disebut dengan HTML5 nih ya. Logo HTML5 nih. Ini yang lamanya HTML. Ayo belajar HTML gitu kan. Nah, sudah sampai HTML5 gitu. Oleh karena itu gitu ya, kalian nggak ada kata terlambat untuk belajar, silahkan kalian belajar dengan baik. Oke, selanjutnya adalah HTML5 banyak fitur yang diberikan atau ditambahkan di HTML5 ini yang memungkinkan kalian membuat sebuah streaming video tanpa bantuan Adobe Flash. Wah, inilah keunggulan utama daripada HTML5 ya. Membuat sebuah streaming video tanpa bantuan yang namanya dari Adobe Flash tuh ya. Selama ini kalau kita mau mau nyetel video atau ya kita mau melihat video dari web browser, itu kan semua kita menggunakan bantuan daripada Adobe Flash gitu. Tapi dengan adanya HTML5 ini kalian bisa langsung streaming video tanpa bantuan Adobe Flash. Oke. Intinya atau kesimpulannya adalah HTML merupakan sebuah pondasi dasar dari pembuatan sebuah website. Untuk mengeksekusi atau menjalankan file HTML, kalian harus menggunakan web browser dan file HTML yang disimpan dengan ekstensi .html. Maksudnya apa sih ekstensi .html? Oke, gini. Contoh kecilnya adalah ketika kalian menyimpan sebuah file Word gitu ya. Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint itu kan memiliki ekstensi di akhirnya gitu kan. Ya contohnya seperti docs gitu kan atau doc gitu.
Nah, itu adalah sebuah dokumen yang telah kalian simpan dari Microsoft Word. Oke. Atau gini, ketika kalian melakukan capture sebuah foto gitu kan dengan menggunakan kamera, biasanya itu kan file yang tersimpannya kan .jpg gitu kan ya. Nah, itu adalah ekstensi namanya gitu. Oke. Jadi ekstensi ini kalau kalian ingin belajar HTML, ya ekstensinya adalah namanya .html. Bukannya gimana? Ya menggunakan browser. Ngeditnya gimana? Pertemuan kedua. Oke. Nah, nanti di pertemuan kedua ini saya akan kasih tahu ke kalian semua, tapi masih dasar ya. Maksudnya kita belajar sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit yang lama-lama apa ya? Ya terus berkembang seperti itu. Jadi nanti kalian akan belajar namanya text editor gitu ya. Nah, text editor ini kalian juga bisa menggunakan berbagai sistem operasi, baik itu Mac OS, baik itu Linux maupun Windows gitu. Dengan demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk kalian ya, semoga artikel ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin banget. Jangan lupa ya di like fanpage di Facebooknya, kunjungi Berita HCI ya. Mudah-mudahan domainnya akan segera hadir ya. Nanti akan berubah jadi beritahci.info ya, karena beritanya anak terbaik hanya ada di Berita HCI. Subscribe juga channel saya di YouTube, klik saja di sini, kamu akan langsung masuk ke dalam YouTube ya. Dan di YouTube sana silahkan kalian subscribe, di situ banyak video yang insya Allah bermanfaat tentunya gitu ya untuk kalian semua. Facebooknya juga bisa kalian langsung kontak saya ya melalui Facebook, Twitter juga bisa, tapi ya saya jarang buka gitu ya. Follow juga di Instagramnya ya, Instagram itu hanya ada foto-foto aja lah ya. Oke, thank you banget ya. Like, share, subscribe, and comment. Thank you for watching the video. Ya, kita ketemu dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.